Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Indraneli dalam mata pelajaran IPA. Belajar IPA sangat menyenangkan. Pada video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang pengukuran. Nah, pada video yang lalu itu kita membahas besaran dan satuan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas masalah penggunaan alat ukur. Baik, penggunaan alat ukur. Di sini ada bermacam-macam alat ukur, meteran gulung, penggaris, dan jangka sorong. Ini adalah alat ukur panjang. Kemudian ini adalah neraca Ohaus, neraca lengan, neraca pegas. Ini untuk mengukur massa. Kemudian jam dan stopwatch ini adalah untuk mengukur waktu. Ketiga besaran ini termasuk dalam besaran pokok. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu penjelasan panjang, massa, dan waktu. Panjang alat ukurnya tadi meteran gulung, penggaris, jangka sorong, dan ada satu lagi tadi yang ketinggalan, micrometer screw. Nah, untuk meteran dan penggaris mampu mengukur paling kecil hingga 1 mm dan jangka sorong mampu mengukur sampai 0,1 mm. Nah, selain meter, panjang juga dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar atau lebih kecil dari meter. Nah, untuk merubah satuan-satuan itu menjadi lebih besar atau lebih kecil, kita gunakan tangga konversi. Di sini ada 7 tangga, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Satu tangga nilainya 10, jika dia turun dikali 10, dan jika naik dibagi 10. Kita lihat contoh soalnya ya. Nah, di sini ada 1 meter berapa desimeter, 1 meter berapa sentimeter. Nah, kita lihat yang nomor pertama, 1 meter. Kita lihat di sini, 1 meter ke desimeter, naik apa turun? Turun, ya. Dikali 10, berarti 1 tangga, maka nilainya di sini 10. Kemudian nomor 2, 1 meter berapa senti? Dari meter ke senti. 1, 2, 10 kali 10 jadi 100. Nah, 100 cm. 1 meter ke milimeter. 1, 2, 3. Berarti 10 kali 10 kali 10. Jadinya 1000. Kemudian dari 1 km ke hektometer, kemudian 1 km, kalian cari sendiri ya, turun. Nah, begitu selanjutnya. Kemudian yang berikutnya kita lihat massa. Massa itu suatu benda dapat diukur dengan neraca lengan, sedangkan berat diukur dengan neraca pegas. 1 ton itu sama dengan 1 kuintal, sama dengan 1000 kg. 1 kg sama dengan 1000 gram, dan 1 gram sama dengan 1000 mg. Nah, untuk naik turunnya itu juga kita bisa menggunakan tangga konversi yang seperti tadi, hanya kilometernya diganti kilogram dan seterusnya. Ya. Apa perbedaan massa dan berat? Mungkin ada yang bertanya. Perbedaan massa dan berat. Nah, untuk massa suatu benda itu ditentukan oleh kandungan materinya, sedangkan massa menggunakan satuan dasar kilogram. Berat ini sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, satuan berat itu adalah Newton. Beda ya, massa itu kilogram, sedangkan berat Newton.
Berikutnya waktu. Waktu tadi kita menggunakan jam dan stopwatch. Apakah waktu itu? Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya pergi dan pulang. Pergi jam 7, pulang jam 9. Maka waktu yang diperlukan berapa? Ya. Atau waktu kejadian dari kita lahir sampai kita meninggal, itu juga namanya waktu, selang antara dua kejadian. Ya. Satu hari itu 24 jam, 1 jam 60 menit, dan 1 menit itu 60 sekon. Waktu dapat diukur dengan jam tangan atau stopwatch seperti terlihat pada gambar. Contoh soalnya, misalnya 2 jam berapa menit? Tinggal dikalikan 2 dikali 60. Berarti 120 menit. Selanjutnya luas. Luas ini adalah termasuk besaran turunan. Untuk benda yang berbentuk persegi, luasnya dapat dihitung dengan mengalikan panjang dan lebarnya. Lalu bagaimana mengukur luas benda yang tidak teratur seperti daun? Nah, daun kan tidak teratur bentuknya. Kita mengukurnya menggunakan alat bantu kertas petak seperti ini. Ya. Jarak satu petak ini kita buat 1 cm. Tinggal dihitung kotak yang tertutup oleh daun ini. Misalnya ini 1, mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini yang lebih dari setengah atau 3/4 kotak ini dihitung 1. Ya. Nah, tinggal dikalikan dengan 1 cm persegi. 1 cm persegi. Kemudian yang dapat setengah ini dikalikan setengah. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Nah, kita kalikan 7 kali setengah kali 1 cm persegi. Nah, itu nanti ketemu luas daun. Nah, berikutnya volume. Volume benda yang padat itu yang bentuknya teratur, contohnya balok, itu diukur dengan mengalihkan panjang, lebar, dan tingginya. Ya, gampang ini. Asal ada ukuran panjang, lebar, dan tingginya, maka kita bisa mengukur volume balok. Lah, terus bagaimana kalau yang kita ukur volume itu adalah zat cair? Bagaimana cara mengukur volume zat cair? Nah, bentuk zat cair selalu mengikuti bentuk wadahnya, yaitu jika zat cair itu dituangkan ke dalam gelas ukur, seperti pada gambar, kita lihat gambarnya, ini ya. Maka ruang gelas ukur yang terisi zat cair sama dengan volume zat cair tersebut. Volume zat cair dapat dibaca pada skala sesuai ketinggian permukaan zat cair di dalam gelas ukur tersebut. Nah, ini kita sudah isi air, tinggal kita baca tinggi air di dalam gelas ukur ini berapa. Di sini ada skalanya 100 ml. Nah, ini ada garis pertama, ini berarti ini 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, berarti tinggi air ini adalah 60 ml. Berarti volume air 60 ml. Kemudian bagaimana mengukur benda padat yang bentuknya tidak teratur? Nih contohnya batu. Batu ini tidak beraturan bentuknya. Bagaimana kita mengetahui volumenya? Nah, untuk mengukur batu, volumenya kita masukkan aja batu itu ke dalam air yang sudah dimasukkan dalam gelas ukur. Kita catat tinggi air awal 60 ml tadi ya. Setelah dimasukkan ke dalam air, batu, maka airnya akan naik. Tingginya menjadi 85, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ini 90, berarti diantaranya ini adalah 85 ml. Nah, berapa volume batu?
volume batu bisa dicari dari tinggi air yang akhir dikurangi tinggi air yang awal, yaitu 85 ml dikurang 60 ml sama dengan 25 ml. Nah, 25 ml inilah volume batu. 60 ml ini tadi volume air. Ya. Berikutnya kita akan mengetahui konsentrasi larutan. Misalnya, kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air. Kemudian kamu cicipi. Jika kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, makin manis rasa larutan itu. Selain rasa manis yang bersifat kualitatif, nah setelah kita tambahkan gula, selain rasanya manis, sebagai hasil indera pengecap, adakah besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air di dalam larutan tersebut? Ya, ada ya. Yaitu salah satu besaran yang dapat digunakan adalah konsentrasi larutan. Ya, disingkat dengan huruf K. Rumusnya yaitu massa terlarut dibagi volume pelarut. Contohnya seperti ini. Si Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Nah, di sini kita jawab ya. K sama dengan massa terlarutnya di sini 20 gram. Berarti 20 dibagi volume pelarutnya adalah 2. Dibagi 2. Sama dengan 10 gram per liter. 20 gram ini liter. Maka hasilnya diperoleh 10 gram per liter. Terakhir, laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan juga bisa kita hitung. Misalnya di sini besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalkan kamu menanam jagung. Nah, pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari, tingginya menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, ya. Laju pertumbuhan dapat dicari dengan membagi pertambahan tinggi dengan selang waktu. Nah, di atas pertambahan tingginya 60 cm dengan 20 cm. Awalnya 20. Setelah ditunggu 10 hari naik menjadi 60. Maka 60 dikurang 20. Nah, waktunya adalah 10 hari. 60 dikurang 20 ini 40. 40 dibagi 10 dapat 4 cm per hari. Nah, itu cara mengukur laju pertumbuhan. Baik, di sini ada latihan setelah kalian memahami semua materi tentang panjang, massa, waktu, luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Latihan pertama 50 meter dan seterusnya. Ini yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kerjakan di buku latihan. Nah, demikian saja pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti, ya, sehingga bisa mengerjakan tugas latihan ini dengan baik dan benar. Jika belum mengerti atau belum paham, ya tinggal diputar ulang saja videonya, ya. Demikian saja dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap semangat, anak-anak Ibu. Terima kasih.